Tanggal 13 Juli besok, tahun ajaran baru dimulai. Setelah berminggu-minggu libur dengan jadwal santai, tiba-tiba besok pagi seisi rumah harus bangun jam 4:30. Siapin sarapan dadakan, ngebut di jalanan macet buat antar anak, dan jam 10 pagi, kamu yang lagi kerja di depan laptop, ataupun anak yang lagi di kelas, tiba-tiba ngerasa lemas, ngantuk berat, dan kehilangan fokus. Banyak yang mengira ini cuma sekedar kurang tidur. Padahal, di level seluler, tubuh kita sedang menyesuaikan ulang ritme hormonnya. Dan kalau ini terjadi berulang-ulang, dampaknya ke kesehatan sangatlah nyata. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Sebagai orang tua, saya paham banget betapa riuhnya pagi hari di minggu pertama sekolah. Hari ini, kita nggak akan bahas soal beli buku tulis atau seragam baru. Kita akan ngobrolin tahun ajaran baru dari kacamata longevity. Karena percaya atau tidak, perubahan rutinitas pagi yang secara drastis ini adalah momen kritis yang bisa merusak, atau justru menjadi titik awal perbaikan health span dan longevity keluarga kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Mitos terbesar yang sering banget kita lakuin saat masuk musim sekolah. Hari Senin sampai Jumat kan capek bangun pagi antar anak. Nanti hari Sabtu dan Minggu, balas dendam tidur sampai siang. Terdengar sangat masuk akal kan? Sayangnya, biologi tubuh kita nggak bekerja seperti itu. Menggeser jam bangun tidur lebih dari 1-2 jam di akhir pekan, itu menciptakan fenomena yang disebut social jet lag. Secara medis, efeknya mirip seperti tubuh mengalami jet lag mini setiap minggu. Seolah-olah kita terbang lintas zona waktu tiap Jumat malam, terus balik lagi di Minggu malam. Riset mengaitkan social jet lag yang berulang dengan sejumlah penanda metabolik yang kurang ideal, kecenderungan lingkar pinggang lebih besar, dan kontrol gula darah jangka panjang atau HbA1c yang sedikit lebih tinggi. Buktinya memang belum sampai tahap sebab akibat, tapi sinyalnya konsisten. Tubuh kita butuh konsistensi, bukan kompensasi yang ekstrim. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas lebih dalam. Bayangkan tubuh kita ini punya pabrik raksasa yang diatur oleh 1 jam induk di otak. Namanya nukleus suprakiasmatik. Pabrik ini ngatur kapan waktunya memproduksi energi, kapan waktunya membuang sampah sel, dan kapan waktunya istirahat. Saat kamu memaksakan bangun jam 5 pagi di hari biasa, tapi jam 8 pagi di akhir pekan, ritme hormon tidur atau melatonin dan hormon bangun atau kortisol jadi nggak sinkron dengan jadwal harian kita. Otot yang seharusnya menjadi spons untuk menyerap gula darah di pagi hari jadi kurang sensitif. Akibatnya, gula darah jadi lebih gampang naik turun, dan buat sebagian orang, inilah yang bikin brain fog atau gampang bad mood di Senin pagi. Usahakan jam bangun tidur antara hari sekolah dan hari libur maksimal bedanya hanya 30-60 menit aja. Nah, buat kamu yang mau request topik apa yang mau kita bedah selanjutnya, klik tombol gabung di bawah. Kita lanjut. Masalah kedua di tahun ajaran baru biasanya berpusat di meja makan. Karena buru-buru, kita sering cari jalan pintas buat sarapan. Hati-hati dengan jebakan sarapan praktis anak sekolah. Ngasih bekal roti putih pakai selai coklat yang tebal atau sereal manis campur susu memang gampang banget disiapin. Anak juga suka. Tapi tahukah kamu, makanan seperti ini adalah tiket ekspres menuju roller coaster gula darah? Saat karbohidrat sederhana masuk tanpa kawalan serat atau protein yang cukup, glukosa akan melonjak tajam dalam darah. Pankreas akan panik memompa insulin dalam jumlah yang besar. Efeknya, sekitar 2 jam kemudian, pada sebagian orang, gula darah bisa turun cukup tajam. Kadang malah di bawah titik awalnya. Nah, buat yang sensitif, disinilah rasa ngantuk, rewel, dan lapar lagi itu sering muncul. Tepat di jam 10 pagi. Saya nggak bilang karbohidrat itu musuh, sama sekali bukan. Karbohidrat sangat penting sebagai bahan bakar buat otot dan otak. Ini bukan soal menghilangkan karbohidrat, tapi soal urutan dan komposisi. Kalau mau makan roti atau nasi, usahakan lapisi dulu pencernaan dengan serat, protein, atau lemak sehat. Ini ibarat mengerem laju penyerapan gula biar nggak membanjiri aliran darah secara mendadak.
Kalau lonjakan glukosa setelah makan atau postprandial glukos bisa kita jaga tetap landai, insulin nggak perlu kerja keras. Prinsip menjaga lonjakan insulin ini selalu berusaha saya terapkan, bahkan ketika sedang mempraktekkan puasa intermittent. Saat membuka jendela makan, makanan pertama yang masuk perut haruslah protein dan serat. Baru ditutup karbohidrat. Terus, apa solusi praktisnya di pagi hari yang super sibuk? Ini dia protokol pagi anti ribet untuk menyambut tahun ajaran baru. Pertama, begitu bangun, segera buka gorden. Biarkan cahaya matahari pagi masuk ke mata, jangan langsung cek HP. Ini otomatis mematikan hormon tidur dan menyalakan kewaspadaan. Yang kedua, ganti sarapan instan dengan superfood lokal. Padukan telur dengan suiran ikan kembung. Ini salmon lokal yang tinggi omega 3 buat nutrisi otak anak. Untuk karbonya, pakai pisang kepok atau nasi yang sudah didinginkan semalaman di kulkas. Pasti banyak yang protes, "Dok, masa pagi-pagi makan nasi dingin?" Tenang, kabar baiknya, kamu boleh menghangatkannya kembali. Nasi dingin itu mengandung resistant starch, suatu serat spesial yang bikin kenaikan gula darahnya cenderung lebih landai. Nggak setinggi nasi yang baru matang. Dan data membuktikan, memanaskan ulang nasi atau karbohidrat yang sudah didinginkan, selama nggak dimasak sampai penyek ya, tidak merusak kandungan resistant starch-nya secara signifikan. Tetap enak, tetap hangat, dan jauh lebih sehat. Di level seluler, mempertahankan resistant starch ini krusial banget buat longevity. Kenapa? Karena serat ini akan lolos dari usus halus dan langsung masuk menuju ke usus besar, di mana bakteri baik kita akan memfermentasinya menjadi asam lemak rantai pendek bernama butirat. Butirat ini ibarat pahlawan tanpa tanda jasa di usus kita. Dia berpotensi meredam peradangan dan mendukung metabolisme yang lebih sehat, terutama lewat kesehatan usus. Ditambah asupan asam amino dan omega 3 dari ikan kembung tadi, kita mengaktifkan jalur seluler yang tepat. Kita memberi sinyal ke jalur mTOR untuk membangun sel bagi tumbuh kembang anak. Sementara gerak dan aktivitas fisik hariannya mengaktifkan jalur AMPK, si sensor energi yang membantu tubuh membakar bahan bakar secara efisien. Membangun kebiasaan ini memang butuh adaptasi, tapi ingat, nutrisi yang stabil dan ritme sirkadian yang terjaga bukan cuma soal mengejar nilai rapot anak yang bagus atau agar kita nggak ngantuk di kantor. Ini adalah langkah preventif untuk melindungi masa depan kesehatan metabolik keluarga kita. Kesimpulannya, tahun ajaran baru adalah momentum riset terbaik. Ingat 3 pilar kita. Yang pertama, jaga jam bangun tidur tetap konsisten antara weekday dan weekend untuk mencegah terjadinya social jet lag. Yang kedua, waspadai sarapan tinggi gula yang bikin sugar crash. Karbohidrat itu aman, asal dikawal oleh serat dan protein. Dan yang ketiga, manfaatkan powerhouse pangan lokal seperti ikan kembung dan nasi dingin yang boleh dihangatkan kembali untuk asupan resistant starch. Nah, sekarang giliran saya yang tanya. Menu bekal atau sarapan andalan apa yang paling sering kamu siapin di rumah saat pagi-pagi sibuk? Coba tulis sejujur-jujurnya di kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong klik tombol like, subscribe, dan share ke grup WhatsApp parenting atau keluarga kamu. Tetap sehat, tetap semangat menyambut rutinitas baru, dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.